Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di sini dengan saya Ibnu Sani Wijaya di Ibnu Swat Channel. Oke, baiklah ya. Untuk video kita kali ini itu kita melanjutkan dari video pembelajaran sebelumnya itu mengenai penjadwalan CPU ya. Nah, untuk video kali ini lanjutan dari penjadwalan CPU yang dimana di video sebelumnya itu sudah membahas mengenai penjadwalan CPU FGFS first come first serve, kemudian primitive shortest jobbers dan non primitive shortest jobbers. Dalam algoritma penjadwalan tersebut, ya bagi kalian yang baru bergabung di dalam channel ini, ya silakan simak video sebelum kita yaitu penjadwalan CPU ya. Nah, dan kali ini untuk penjadwalan CPU lanjutannya dalam algoritma penjadwalan yang akan dibahas ini adalah algoritma penjadwalan round robin dan Higgs penalty ratio next. Yuk langsung saja kita ke video pembelajaran penjelasan dari algoritma penjadwalan round robin dan Higgs penalty ratio next. Baiklah ya, dalam video pembelajaran kali ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya langsung kita ke dalam video pembelajaran yang dimana pembahasan kita di sini telah mengenai penjadwalan CPU ya. Kita masih melanjutkan dari materi di dalam penjadwalan CPU sebelumnya. Nah, seperti yang sudah sampaikan tadi ya, ada pembahasan kita di sini adalah mengenai algoritma penjadwalan CPU ya. Nah, algoritma penjadwalan CPU ya ini sudah kita bahas di sebelumnya. Ada first come first serve, kemudian juga ada FGFS, kemudian juga ada ya parameter shortest jobbers-nya, kemudian ada non parameter shortest jobbers ya. Minggu yang lalu sudah kita bahas ini, dan ya untuk pembahasan kali ini ya dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai round robin dan Higgs penalty ratio next. Nah, di dalam pembahasan penjadwalan round robin ini adalah pembahasan yang dimana algoritma penjadwalan yang diberikan oleh sistem operasi kepada CPU. Ya, ada pun algoritma di sini diberikan oleh sistem operasi kepada CPU adalah merupakan algoritma yang dijalankan prosesnya itu berdasarkan dari yang namanya quantum ya. Nah, penjadwalan ini tanpa prioritas dan dengan secara bergantian ya, si prosesor akan melayani prosesnya, namun dalam proses yang dilakukan tadi tetap menyesuaikan dari proses kuantum waktu. Apa itu kuantum waktu? Ini adalah sebuah waktu sejenak yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap prosesnya, dan ini untuk pelayanan prosesnya harus tetap mengikuti dari kuantum waktu tersebut. Misalnya ada proses pertama yang sedang dilayani. Nah, di sini nanti dalam pelayanan prosesnya jika menggunakan round robin di sini, misalnya proses pertama itu akan memiliki lama prosesnya 5 second. Maka di sini jika ada kuantum waktunya 2 ya, berarti yang ini dijalankan dalam pelayanan proses pertama, di dalam proses pertama tadi itu cukup 2 second dulu ya, bukan berarti 2 second ini dia langsung habis, tidak. Nah, ini dia akan dilanjutkan ya, akan dilanjutkan nanti setelah proses-proses setelahnya, dan misalkan tadi itu sudah dijalankan juga berdasarkan kuantum waktu tadi. Nah, jadi dalam proses pelayanannya perubahan waktu kuantum waktu membedakan hasil layanan terhadap materi yang sama. Nah, itulah di dalam khususnya penjadwalan CPU dalam khusus algoritma round robin ya. Nah, sebagai contoh seperti soal berikut ini ya, ada 5 buah proses, ada A, B, C, D, E ya. 5 buah proses ini sudah saya langsung buka ya.
sudah saya urutkan di sini, yang di mana ya proses A ada 0 dia datang. Nah, di sini A datang di 0 dan lama prosesnya itu ada 4 milisecond. Dan dilihat dalam soal ini, untuk mencari average waiting time dan turnaround time-nya, di sini kita menggunakan algoritma round robin. Nah, artinya apa? Berarti di sini kita harus menjalankan prosesnya. Berarti di sini itu dengan berdasarkan kuantum waktu. Ya, dari soal yang sudah diberikan di dalam tadi, itu kuantum waktu yang dijalankan dalam setiap proses itu adalah 2 milisecond. Berarti ya, di dalam hal di sini akan ada jeda waktu ya untuk pelayanan proses yang berikutnya setelah 2 milisecond ya. Nah, misal contoh seperti ini. A jalan ya di 0 ya, berarti dia akan tiba duluan, maka A dilayani ya kan ya. Setelah A dilayani dari 0 ya 1 2, maka di sini dia diabaikan, dia tetap mengabaikan, tidak memperhatikan apapun seperti algoritma sebelumnya ya. Nah, nanti dia tetap jalan dari 0 sesuai dengan waktu waktunya, karena di sini lama prosesnya 4. Berarti dari 0 dia jalan dan dia akan berjalan sebanyak waktu yaitu 2 milisecond 0 1 2. Nah, di sini sudah dijalankan 2, berarti untuk proses A itu masih menyisakan proses yaitu 2 milisecond. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya yang akan dijalankan adalah proses B ya. Proses B dijalankan dari menit 1, tadi seharusnya sudah mulai di 1. Namun karena di dalam hadis ini tadi A dilayani terlebih dahulu, tidak sampai tuntas tapi dijalankan berdasarkan waktu. Berarti dari 0 dia lompat ke 2, berarti B nya tadi itu akan mulai dilayani itu di 2 milisecond. Di 2 milisecond dan waktunya juga kebetulan saja di sini ya, untuk lama proses dari P atau first step dari P itu 2, sehingga dia prosesnya langsung habis karena waktu di sini diberikan adalah 2. Nah, itu ya. Itu ya dalam proses untuk algoritma penjadwalan round robin. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih kurang paham dengan apa yang dijelaskan tadi, silakan simak video berikut ini. Video simulasi. Round robin. Penjadwalan prosesor round robin. Round robin adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Prosesor mengerjakan sesaat setiap proses berturut-turut. Proses yang telah dieksekusi prosesor dan belum selesai, maka akan kembali ke antrian terakhir yang ada pada saat itu. Langkah pertama, seperti biasa kita jumlahkan dulu semua burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Nah, setelah dijumlahkan, maka didapatlah lama proses keseluruhannya, yaitu 22. Selanjutnya, kita buat kolom berjumlah 22 sesuai dengan hasil penjumlahan keseluruhan burst time seperti di bawah ini. Di soal ini memiliki kuantum sama dengan 2, yang artinya proses akan berjalan sebanyak 2 milisecond dan kemudian sisanya akan mengantri. Di proses 1 ini memiliki burst time 5. Proses 1 berjalan selama 5 milisecond. Karena memiliki kuantum 2, maka hanya akan berjalan 2 milisecond saja, dan sisanya akan mengantri. Sisa dari P1 yaitu 3, karena burst-nya 5 dan baru berjalan 2. Kemudian, proses kedua berjalan sebanyak 2 milisecond, dan sisanya akan mengantri. Sisa pada P2 yaitu 1, karena burst-nya 3 dan yang baru berjalan yaitu 2, maka sisanya 1 yang mengantri untuk proses berikutnya. Kemudian, proses kelima berjalan sebanyak 2 milisecond, karena kuantumnya 2 dan burst time pada P5 adalah 6, maka sisanya yaitu 4 milisecond yang akan mengantri di proses berikutnya. Kemudian, proses P4 berjalan sebanyak 1 milisecond, dan proses P4 akan langsung habis karena burst time-nya hanya 1 milisecond saja. P4 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya yaitu start time pada P4 yaitu 6 dan finish time-nya yaitu 7.
Kemudian respon time pada P4 kita dapatkan dari rumus RT sama dengan ST dikurang AT. Jadi 7 dikurang 3 sama dengan 4. Berikutnya P3 berjalan sebanyak 2 ms. Berikutnya P3 berjalan sebanyak 2 milisecond dan sisanya akan mengantri. Berikutnya proses P1 berjalan lagi sebanyak 2 milisecond karena tadi masih ada yang mengantri dan sisanya akan mengantri lagi. Antrian pada P1 tinggal 1 untuk ke depan lagi. Antrian pada P1 tinggal 1 yang mengantri untuk proses selanjutnya. Nah, berikutnya proses P2 berjalan lagi sebanyak 1 milisecond karena tadi yang mengantri hanya tinggal 1 milisecond, maka P2 sudah habis. P2 selesai, maka kita dapat mengetahui startnya yaitu 2 karena dia dimulai dari 2 dan finish-nya yaitu 12 karena dimulai dari 12. Kemudian respon time pada P2 yaitu 12 dikurang 1 sama dengan 11. Kemudian proses P5 berjalan lagi sebanyak 2 milisecond karena tadi masih ada 4 milisecond yang mengantri dan sisanya akan mengantri lagi. Ini berjalan 2 milisecond, sisanya akan mengantri lagi. Kemudian proses P3 berjalan lagi sebanyak 2 milisecond karena tadi masih ada 5 milisecond yang mengantri, maka sisanya akan mengantri di berikutnya nanti. Kemudian proses P1 berjalan lagi sebanyak 1 milisecond dan proses P1 akan langsung habis. Nah, ini udah pas 5. Ini warna kuning, bastanya 5, jadi dia berjalan 5 milisecond. Ini sudah habis P1-nya. Maka kita dapat mengetahui start time pada P1 yaitu startnya 0 karena dia dimulai dari 0 dan finish-nya yaitu 17 karena berhenti di 17. Kemudian respon time pada P1 yaitu 17 dikurang 0 sama dengan 17. Selanjutnya proses P5 akan berjalan lagi sebanyak 2 milisecond dan antrian proses P5 akan habis. Media proses P5-nya akan habis. Ini sudah pas bertanya 6, 2, 2, 2, maka sudah habis proses P5-nya. Maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 4 dan finish time-nya media 19. Maka respon time pada P5 yaitu 19 dikurang 2 sama dengan 17. Berikutnya, antrian proses ketiga berjalan lagi sebanyak 2 milisecond dan antrian proses ketiga akan langsung habis karena ketiga tinggal terakhir. P3 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 7 dan finish time-nya yaitu 22. Maka respon time pada P3 yaitu 22 dikurang 4 sama dengan 18. Selanjutnya adalah mencari aspek waiting time dan turnaround time. Ini dia keterangannya. TI sama dengan jumlah senior respon time dan DR-nya sama dengan TI dibagi banyaknya proses. Maka TI sama dengan 17 ditambah 11 ditambah 17 ditambah 4 ditambah 18, maka hasilnya 64. Dan TR-nya sama dengan 67 dibagi 5 sama dengan 13,4. Oke, gimana teman-teman dalam video simulasi tadi? Ya, mudah-mudahan video simulasi tadi itu bisa memberikan gambaran bagi teman-teman semuanya. Ya, bagaimana cara perjalanan dalam algoritma penjadwalan kronologi. Next, lanjut berikutnya di sini ya, yaitu penjadwalan algoritma penjadwalan Haigis penalty ratio next. Haigis penalty ratio next. Haigis penalty ratio next. Ya, dalam kata penjadwalannya, algoritma penjadwalannya sudah jelas bahwa dia akan memperhatikan rasio penalti yang tertinggi yang akan dijalankan selanjutnya. Pada umumnya ya, untuk
penjadwalan ini itu dia menggunakan prinsip first in first out ya, pada umumnya dia menggunakan prinsip first in first out. Namun dalam hal di sini ya, untuk algoritma ini juga tetap memperhatikan rasio penalti ya teman-teman. Ya, untuk rasio penaltinya, bagaimana cara perhitungan dalam khususnya rasio penalti tadi dalam Higgs penalti ratio dengan algoritma penjadwalan HPLN di sini. Nah ini dia ya, dicari terlebih dahulu waktu sia-sianya. Dari waktu sia-sia di sini didapatkan dari Phoenix time itu dikurang R over time, berarti ini adalah selisih waktu. Ya, setelah itu baru dapat rasio penalti, yang dimana rasio penalti ini didapatkan dari waktu selisih waktu tadi ya, waktu sia-sia tadi, selisih waktu sia-sia itu akan digabungkan dan dijumlahkan dengan lama proses dari proses tersebut, dan nanti akan dibandingkan dengan lama proses itu lagi ya, itu untuk mendapatkan namanya rasio penalti dari khususnya untuk Higgs penalti rasio Higgs. Nah jika sudah didapatkan dari keseluruhan proses ya, nah di mana siapa yang mendapatkan rasio penalti yang tertinggi, maka inilah yang akan dilanjutkan itu ya dalam proses untuk algoritma penjadwalan HPLN. Ini sebagai contoh seperti itu ya. Nah ini sama seperti tadi, dilayani terlebih dahulu adalah A. Oke, A diselesaikan sampai tuntas karena dia tetap menggunakan prinsip FIFO ya, untuk namanya first in first out, maka A dihabiskan sampai 4 milisecond. Berarti di sini ya sudah diketahui waktu Phoenix time dari proses A ya, kita ketahui. Nah untuk lebih lanjutnya ya, untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana perhitungan dalam algoritma penjadwalan HPLN, yuk silakan kalian simak video simulasi berikut ini. Penjadwalan prosesor HPLN, Higgs Penalty Ratio Max. Proses ini tetap mendahulukan proses pendek, ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang ditentukan lama waktu antriannya. Langkah pertama seperti biasa, kita jumlahkan dulu semua burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Setelah kita jumlahkan, maka didapatlah lama keseluruhannya yaitu 22. Selanjutnya, kita buang kolom berjumlah 22 buah sesuai dengan hasil penjumlahan keseluruhan burst time seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya, proses P1 akan berjalan karena P1 memiliki arrival time terkecil yaitu 0. Di sini, P1 memiliki burst time 5, maka P1 akan berjalan dari 0 sampai dengan 5 milisecond. P1 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 0 karena dia dimulai dari 0, dan finish time-nya yaitu 5 karena berhenti di 5. Kemudian, respon time pada P1 yaitu 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya, lihat tabel berwarna biru di samping ini untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan. Nilai rasio penalti terbesarlah yang akan terlebih dahulu dijalankan. Nah, kita lihat di sini, P1 telah berjalan dan berhenti di 5 milisecond, maka nilai 5 ini akan kita gunakan di sini. Ini dia 5, dan 1, 2, 3, 4 ini adalah nilai dari arrival time dari masing-masing proses. Kemudian kita kurangkan 5 dikurang 1 sama dengan 4, dan hasil 4 ini akan kita gunakan di penalty ratio. Ditambahkan dengan 3 yaitu burst time pada P2, dan dibagi dengan 3 burst time P2 juga. Nah, jadi hasilnya adalah 2,373. Nah, begitu juga dengan P5, sama caranya seperti P2 ini tadi. Nah, kita lihat di sini proses P4 memiliki rasio penalti terbesar yaitu 3, maka P4 akan dijalankan dulu. Di sini P4 memiliki burst time yaitu 1, maka P4 berjalan selama 1 milisecond. P4 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 5 dan finish time-nya yaitu 6, maka
maka respon time pada P4 yaitu 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, kita lihat tabel berwarna biru selanjutnya di samping ini untuk mengetahui manakah proses selanjutnya yang akan berjalan. Di sini, P1 dan P4 telah berjalan dan berhenti di 6 milisecond. Maka nilai 6 ini akan kita gunakan di sini. Ini dia 6 dan nilai 1, 2, 3, 4 ini adalah arrival time pada masing-masing proses ini. Nah, kemudian kita kurangkan 6 dikurang 1 sama dengan 5 dan nilai 5 ini kita akan gunakan di rasio penalti. Kita tambahkan dengan burst time pada P2 dan dibagi dengan burst time pada P2 juga. Hasilnya adalah 2,67. Begitupun P5 dan P3 sama caranya seperti P2. Dan selanjutnya, setelah kita melihat di tabel rasio penalti ini, rasio penalti terbesar yaitu terdapat pada P2, maka P2 lah yang akan dijalankan. Nah, di sini P2 memiliki burst time 3, maka P2 akan dijalankan selama 3 milisecond. Nah, P2 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 6. Start time-nya 6 dan finish time-nya yaitu 9 karena berhenti di 9. Kemudian respon time pada P2 yaitu 9 dikurang 1 sama dengan 8. Nah, lihat kembali tabel berwarna biru selanjutnya untuk mengetahui manakah proses selanjutnya yang akan berjalan. Ini. Nah, di sini P1, P4, dan P2 telah berjalan dan berhenti di 9 milisecond, maka angka 9 ini, nilai 9 ini akan kita gunakan di sini. Ini dia 9 dan ini. Nilai 2 dan 4 ini adalah arrival time dari masing-masing proses ini. Nah, kita kurangkan 9 dikurang 2 sama dengan 7. Maka nilai 7 ini akan kita gunakan di rasio penalti ini dan ditambahkan dengan burst time pada masing-masing proses. Di sini P5 memiliki burst time 6, maka 7 ditambah 6 dan dibagi dengan 6. 6 ini adalah burst time pada P5 juga. Hasilnya adalah 2,17 dan P3 begitu juga caranya seperti P5. Dan di sini kita lihat P5 memiliki rasio penalti terbesar yaitu 2,17, maka P5 akan dijalankan. Di sini P5 memiliki burst time 6, maka P5 akan dijalankan selama 6 milisecond. P5 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 9 dan finish time-nya yaitu 15. Maka respon time pada P5 yaitu 13, karena 15 dikurang 2 sama dengan 13. Dan selanjutnya, karena proses P3 tinggal sendirian, tinggal terakhir, dan tidak ada perbandingan lagi, maka P3 akan langsung dijalankan. Di sini P3 memiliki burst time 7, maka P3 akan berjalan 7 milisecond dan akan langsung habis. Oke, penjadwalan prosesor HPRM selesai. Maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 15 dan finish time-nya yaitu 22. Maka respon time pada P3 yaitu 22 dikurang dengan 4 sama dengan 18. Nah, selanjutnya adalah mencari efek waiting time dan turnaround time. Ini dia keterangannya, TI sama dengan jumlah semua respon time dan TR-nya sama dengan TI dibagi banyaknya proses. Nah, maka TI sama dengan 5 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 3 ditambah 18 dan hasilnya adalah 47. Maka hasil 47 itu kita gunakan pada turnaround time yaitu 47 dibagi dengan 5. 5 ini adalah banyaknya proses. Hasilnya adalah 9,4. Nah, Oke, baiklah. Bagaimana teman-teman semuanya? Ya, dari penyajian kita di dalam video pembelajaran dalam lanjutan penjadwalan SIPU algoritma penjadwalan. Ya, yang dimana dalam video kali ini adalah algoritma penjadwalan SIPU tentang algoritma round robin dan high sequence. Nah, oke,
Oke, bagi teman-teman yang bisa memahami dari apa yang sudah kita jelaskan tadi, silakan dipelajari kembali ya. Ya, itu jadi kesimpulannya di dalam penjadwalan CPU. Ya, ya dalam hal di sini sistem operasi tidak serta-merta langsung melayani proses yang tidak dilayani dan langsung melepaskan resource yang nantinya akan dialokasikan ke dalam proses tersebut. Tidak seperti itu. Namun dalam hal di sini ya ada proses penjadwalan yang dilakukan. Nah, algoritma penjadwalan yang sudah ditentukan, maka sini pastinya adalah pembagian waktu yang adil dan dilakukan. Nah, bagi teman-teman semuanya yang sudah membahas di video kita sebelumnya dan membahas video kita kali ini yang sudah menyimak ya silakan mungkin kalian sudah bisa menentukan mana penjadwalan algoritma yang menurut kriteria yang baik dalam penjadwalan ya, apakah FCFS atau parameter Software Jobbers atau Jobbers ya, ataukah itu round robin atau mungkin lain sebagainya. Nah, di next video, di video pembelajaran yang berikutnya ya, kita akan mengulas bagaimana atau metode apa untuk pengevaluasian dari penjadwalan tersebut. Saya sendiri sampai bertemu kembali di video kita selanjutnya ya. Dan jangan lupa jika kalian menyukai video kita ya silahkan di like, dan jangan lupa bagi yang baru bergabung dan belum subscribe ya, ya kita bertemu kembali di video selanjutnya. Saya di suatu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semuanya? Bertemu kembali dengan saya di Pusani Wijaya di suatu channel. Baiklah, kita bertemu kembali di sini di video pembelajaran. Oke, teman-teman semuanya yang baru bergabung ya silakan cek dulu video-video kita, mudah-mudahan video pembelajaran kita itu bisa bermanfaat untuk kalian. Ya, pada video pembelajaran kali ini ya di dalam video pembelajaran obrolan kita di sini kita akan membicarakan tentang metode evaluasi penjadwalan ya. Ini adalah lanjutan ketiga dari video pembelajaran tentang penjadwalan. Namun yang kita bahas pada video kali ini itu adalah mengenai bagaimana pengevaluasi yang dilakukan dalam penjadwalan tersebut. Ya. Nah, bagi teman-teman yang menyukai video kita silakan like. Ya. Bagi mungkin nanti ada yang ditanyakan dari apa yang sudah dijelaskan dalam video pembelajarannya, langsung saja tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel kita ya supaya nanti channel kalian berkembang. Oke, baiklah, langsung saja kita ke dalam video pembelajaran kita di sini yaitu mengenai metode evaluasi penjadwalan. Oke, ya baiklah ya teman-teman semuanya. Ya, dalam pembelajaran kita pada video kali ini adalah mengenai metode evaluasi penjadwalan. Ya, dimana di video sebelumnya kita sudah ada membahas juga yang namanya penjadwalan seminggu ya. Dan kita di sini akan membahas apakah ada metode evaluasi yang dilakukan dalam penjadwalan prosesor tersebut. Nah, adapun di sini ya untuk metode penjadwalan evaluasi penjadwalan tadi itu dengan menggunakan 3 metode
Ya, untuk pengevaluasiannya, yang pertama itu ada evaluasi analitik, kemudian yang kedua adalah metode simulasi, yang ketiga adalah metode implementasi. Jadi ada 3 evaluasi penjadwalan, ya, metode evaluasi penjadwalan yang dilakukan. Nah, adapun tujuan dari metode evaluasi penjadwalan di sini hanya melihat, ya, sejauh mana eh, untuk untuk penjadwalan CPU yang dilakukan, ya, sejauh mana algoritma yang didapatkan dari setiap masing-masing algoritma penjadwalan tersebut, rata-rata waktu tunggu yang dilakukan. Nah, di sini kita bisa melakukan evaluasi penjadwalan tadi. Nah, yang pertama kita lihat dulu yaitu yang namanya evaluasi analitik, ya. Di dalam metode evaluasi analitik ini terdapat ada 2 model yang dilakukan. Pemodelan deterministik yang pertama, kemudian ada analisis model antrian. Nah, untuk pemodelan deterministik, ya, di sini, ya, pekerjaan ini sudah ditentukan. Maksudnya berarti job, ya, atau prosesnya sudah diketahui. Nah, kemudian menerapkan berbagai penjadwalan dan dievaluasi hasilnya. Ini dalam pemodelan deterministik. Sedangkan keuntungan dalam pemodelan ini, ketepatan dalam menunjukkan waktu rata-rata lama prosesnya, yang kemudian juga mendapatkan waktu rata-rata waktu sia-sia. Nah, ini dalam keuntungan. Jadi di saat kita melakukan perhitungan atau analisis terhadap algoritma penjadwalan CPU yang dilakukan, average waiting time-nya, turnaround time-nya. Nah, di sini dalam apabila kita ingin melakukan evaluasi penjadwalannya dengan menggunakan pemodelan ini kita bisa mengetahui langsung rata-rata waktu sia-sianya, ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, di dalam evaluasi analitik itu ada namanya analisis model antrian, ya. Analisis model antrian di sini, ya, menganggap bahwa sistem komputer sebagai suatu jaringan alat layar atau layanan. Nah, berarti dalam di sini untuk analisis model antrian, ya, untuk melakukan evaluasinya menggunakan rumus probabilitas, ya. Jadi ada rumus probabilitas yang difungsikan untuk memperkirakan, ya, bentuk antrian dan bentuk pelaksanaan proses itu seperti apa. Yang pastinya sasaran dari rumus ini tadi adalah untuk lama proses saat tiba, kemudian juga melihat kecepatan layanannya tadi. Nah, adapun rumus yang digunakan dalam analisis model antrian tadi, ya, untuk rumusnya ya seperti ini, ya, untuk menentukan bagaimana dan banyaknya atau panjangnya antrian yang didapatkan dalam masing-masing penjadwalan tadi. Nah, adapun yang rumus digunakan ini adalah rata-rata panjang antrian yang akan dicari, ya kan, ya. Panjang antrian dicari ini didapatkan dari, ya, rata-rata waktu kecepatan tiba proses baru. Berarti di sini akan diambil adalah arrival time keseluruhan proses, ya. Diambil keseluruhan prosesnya, arrival time-nya, kemudian dibandingkan dengan banyaknya proses, itu didapatkan dalam rata-rata kecepatan tiba proses baru, ya. Kemudian nanti ini akan dikalikan dengan, ya, rata-rata waktu sia-sia. Jadi rata-rata waktu sia-sia atau di sini dicari adalah waiting time-nya, ya. Nah, setelah dapat dari ini tadi rata-rata kecepatan tiba proses baru, kemudian rata-rata waktu sia-sia, maka akan diketahui berapa rata-rata panjang antrian. Nah, ini, ya, di dalam rumus analisis jaringan antrian yang dimana menentukan panjangnya antrian didapatkan setiap masing-masing proses. Nah, kemudian tadi itu adalah evaluasi analitik yang analisis model antrian, ya. Nah, kemudian yang kedua, metode evaluasi dan penjadwalan yang kedua itu ada yang namanya metode simulasi. Metode simulasi ini, ya, ini dilakukan berdasarkan sejumlah variabel yang nantinya dalam variabel itu akan disimulasikan di dalam sistem komputer yang digunakan. Kemudian memerlukan data masukan melalui bilangan acan. Nah, maksudnya dalam metode simulasi ini kita langsung mengimplementasikan ini yang didapatkan di dalam metode simulasi.
Jadi kita harus menentukan variabel yang akan dimasukkan di dalam prosesnya tadi. Nah, ini cukup rumit yang dilakukan dalam metode simulasi ini. Nah, yang pastinya untuk keuntungan dalam metode ini, jika memang kita bisa menjalankan dengan baik dalam metode ini, jika ditangani dengan baik, maka metode ini cukup baik untuk didapatkan. Karena apa? Karena kita sudah jelas mengetahui ya data-data yang nantinya akan diproses di dalam CPU. Nah, pastinya kelemahannya ada ya. Pasti ada kelebihan, kemudian ada kelemahan. Kelemahannya yang mahal karena banyak menggunakan beberapa jam prosesor dan ruang memori yang akan digunakan di dalam simulasinya tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya metode implementasi ya. Di dalam metode implementasi di sini ya, ini dengan cara kita langsung mengamati hasil dari setiap penjadwalan. Nah, ini cukup berat juga ya. Karena kita harus memperhatikan di dalam komputer kita, di dalam sistem komputer kita, dalam proses pelayanannya seperti apa, langsung kita amatin, kemudian langsung kita catat. Ya, berapa proses yang akan masuk selesai dan seterusnya. Ini keuntungannya mesti cukup cermat karena kita memang langsung melihat dari langsung mengamati dari sistem komputer yang sudah melayani prosesnya ya. Namun kelemahannya jika misalnya ada perubahan yang dilakukan dalam penjadwalan, jelas pasti akan mengganggu dalam analisis implementasi kita tadi dalam pengevaluasi penjadwalannya. Nah, itu ya. Jadi ada 3 di dalam khususnya untuk metode evaluasi penjadwalan prosesor ya. Untuk pengevaluasian penjadwalan tadi yang pertama bisa menggunakan yang namanya metode evaluasi analitik. Dalam metode evaluasi analitik ini ada menggunakan dua model ya. Panjang antrian dan model deterministik. Nah, kemudian metode yang keduanya itu yang menggunakan tadi yaitu simulasi. Nah, dengan metode simulasi ini kita mengilustrasikan dari ya variabel-variabel yang sudah ditentukan kemudian kita ilustrasikan sebagai proses yang akan dilayani. Nah, yang ketiga ini adalah dengan metode implementasi. Itu ya. Implementasi ini berarti kita langsung mengamati dan langsung kita melakukan eksperimen ya. Langsung terjun ke PC atau mungkin sistem komputer kita dan kita melihat proses apa saja yang akan dilayani. Nah, itu ya dalam khususnya metode evaluasi penjualan. Nah, para sahabat soto semuanya dan teman-teman sekalian, ya mudah-mudahan dari apa yang sudah dijelaskan dalam video pembelajaran tadi itu bisa dapat dipahami untuk teman-teman semuanya ya. Ya, jikapun nanti ada yang mungkin belum dipahami oleh teman-teman semuanya di sana yang sudah menonton video tadi, silakan aja tuh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar kita. Nanti kita akan coba untuk menjawab dari pertanyaan yang teman-teman berikan. Ya, saya rasa cukup dulu ya. Jangan lupa di like jika misalkan teman-teman menyukai video kita dan jangan lupa di subscribe ya, subscribe atau subscribe. Nggak tahu lah kayak gitu ya. Pokoknya silakan kalian ikuti terus video kita, jangan sampai ketinggalan karena nanti ke depan kita akan share kembali banyak video yang akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya undur diri ya. Sampai bertemu kembali kita di Ibnu Soceran.